Salam Horas menjua-jua, jua-jua, jauh, rahayu, salam keselamatan. Amin. Selamat bertemu dalam channel Langsung Sitorus, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang kita gunakan sekarang untuk menafsirkan, memahami apa yang menjadi perikop evangelium pada tanggal 23 Maret tahun 2025 yang kita sebut juga Minggu Okuli. Dan kiranya pertemuan kita ini diberkati oleh Tuhan. Marilah kerjasama untuk menyebarkannya, mengkomentarinya, mengajak kawan-kawan mensubscribe. Dan yang mensubscribe, terima kasih. Bunyikan loncengnya. Dan marilah kita bersahabat melalui video kita ini. Untuk menyertai kita, marilah kita minta penyertaan dari Tuhan kita dalam perenungan firman ini. Kita baca dari surat Paulus ke jemaat di Korintus. Ada salamnya di ayat di pasal 1, ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ditentukan dari Lukas 13 ayat 1 sampai 5 yang oleh Lai diberi judul Dosa dan Penderitaan. Dan tema perenungan kita dikatakan bertobatlah agar tidak binasa. Mari kita baca Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik yang dia inginkan dilakukan orang lain juga. Amin. Tuhan Bapa Sorgawi, terima kasih atas firman yang telah dibacakan kepada kami, dan berkatilah kami, buka pikiran kami untuk memahaminya, sehingga kami dapat mengubah diri kami setia kepadamu, yakni bertobat agar kami tidak binasa. Dalam Yesus Kristus, kabulkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sungguh luar biasa yang menjadi perikop atau nats renungan yang sampai kepada kita pada saat ini. Ada dua peristiwa
yang digunakan oleh orang-orang di sekitar Yesus untuk menanyakan bagaimana pendapatnya. Yakni peristiwa yang baru terjadi bahwa ada orang Galilea ditangkap oleh tentara Pilatus, lalu disembelih, darahnya diambil dan dimatikan. Kemudian darahnya itu dicampur dengan darah persembahan orang-orang Romawi itu yang dipersembahkan kepada dewa mereka. Bagaimana pendapat Yesus mengenai hal itu? Ya, jelas jawaban Yesus. Bukan lebih besar dosa dua orang itu daripada dosa semua orang-orang Galilea, katanya. Apa dosa mereka rupanya? Apa dosa dua orang Galilea ini? Menurut saya dosanya adalah dia dipergunakan untuk penyembahan dewa-dewa palsu, bukan Allah yang sebenarnya. Itu pekerjaan kekafiran atau animisme atau penyembahan berhala. Sehingga darah mereka dan nyawa mereka menjadi nyawa yang menghantar mereka menjadi orang-orang terkutuk. Ya, tentu saja mereka berdua mati. Lalu ada peringatan Yesus kepada yang melaporkan kematian dua orang itu. Apa kau pikir dosa dua orang itu lebih besar daripada dosa orang-orang Galilea? Tidak, katanya. Jadi orang-orang Galilea itu kalau masih bersedia atau dipaksa untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa kafir, dewa-dewa palsu itu, mereka mati sia-sia. Ya, mereka binasa. Dan orang-orang yang datang melapor yang menjadi audiens Yesus waktu itu diajak agar bertobat supaya tidak binasa. Apoleste, katanya, dari kata apolumi, yang artinya apolumi binasa, terbunuh, mati, menuju kebinasaan, hilang atau kehilangan, rusak, terbuang, tersesat. Itulah menurut Hasan Sutanto. Jadi matinya itu mati hilang, tidak ada gunanya, sia-sia. Lalu Yesus mengingatkan kematian 18 orang yang ditimpa oleh menara Siloam itu. Apakah mereka juga berdosa sehingga mati, sehingga apolumi, sehingga binasa? Apa dosa mereka? Dosa mereka menurut saya adalah lalai membaca bahwa ada bencana yang akan terjadi, yang mampu menghilangkan nyawa. Ya, jadi manusia bisa begitu semua. Sehingga orang-orang penghuni Yerusalem pun kalau tidak waspada tentang bencana alam yang akan terjadi atau bencana yang akan menimpa mereka, dia akan mati. Mereka akan mati binasa. Itulah dosanya. Jadi itu bukan dosa perbuatan atau dosa terhadap orang tua atau dosa terhadap Tuhan, kan? Tapi kesalahan-kesalahan begitu, ini dikatakan kesalahan, kelalaian begitu bisa membawa kebinasaan. Jadi jangan terlalu jauh dulu pikiran-pikiran kita. Jadi dua macam dosa yang membawa kebinasaan ini bisa meliputi semua orang, seperti orang Galilea itu semua menjadi persembahan kepada kafir.
kepada dewa asing, bukan kepada Tuhan. Ya, bukan persembahan kepada Jehovah Elohim. Dan juga kelalaian, kesalahan, kealpaan diri mengamati lingkungan sekitar bahwa akan terjadi bencana yang menimpa diri manusia itu juga adalah dosa, membawa kebinasaan. Di YouTube sudah sering sekarang disiarkan bahwa ada hewan yang menghalangi jalannya kendaraan karena hewan itu berfirasat akan terjadi bencana di depan, runtuh tanah, bukit runtuh. Karena kalau pemobil itu atau pengendara itu melanjutkan tidak mau mematuhi peringatan hewan itu, mereka akan tertimpa tanah runtuh itu. Sehingga setelah selamat mereka menyayangi hewan yang menghalangi mereka menuju kematian. Hewan tahu mengamati peristiwa alam dan mencegah orang lain, ya, mencegah orang lain agar tidak ikut binasa. Apalagi manusia, ini harus betul-betul pekerjaan bersama untuk mencegah manusia itu binasa. Apakah dosa kita masih ada seperti dosa dua macam manusia ini, penghuni Galilea dan Yerusalem, penghuni tanah suci, ya, dan penghuni di luar lingkungan tanah suci? Masih adakah dosa begitu? Ya, pasti masih. Di zaman modern ini banyak sekali tindakan-tindakan manusia mau dipersembahkan atau mempersembahkan dirinya kepada berhala. Ada ritus-ritus mereka sekarang secara modern, ya, sehingga mereka diperbudak dan dibinasakan oleh berhala itu. Uang diberhalakan, ya, sampai darah dipersembahkan untuk uang itu kan, dikorbankan darahnya untuk mendapat uang. Jabatan diberhalakan. Bahkan dewa-dewa yang dikenal manusia secara modern sekarang ini juga diberhalakan. Tokoh-tokoh agama ada yang diberhalakan, yang disembah-sembah, dan orang mengikuti dia untuk menyembah, menjadi persembahan kepada tokoh, padahal dia jahat. Itulah dosa orang Galilea itu, yang masih sekarang dalam bentuk atau warna yang lain menular kepada manusia yang sekarang. Ya, politik didewakan, dipersembahkan dirinya untuk politik, untuk membinasakan dirinya dan membinasakan orang lain, agar orang lain binasa. Coba lihat dulu perang Israel Gaza itu, Israel Hamas. Mereka mendewakan perang dan mempersembahkan darah mereka untuk perang itu. Luar biasa itu kan. Jadi dulu dikenal memang ada mempersembahkan anaknya untuk dewa berhala, ya, dewa asing itu, animisme itu. Sekarang ini, ya, kalau dulu ada orang mempersembahkan manusia kepada dewa Molok, sekarang ini Moloknya itu uang, jabatan, kuasa, ambisi, dan tetes darahnya dipersembahkan ke sana. Dan dosa yang juga yang ketiga yang menulari manusia sekarang, lalai membaca peristiwa alam, lalai membaca ada keruntuhan-keruntuhan yang mau menimpa umat manusia. Misalnya runtuhnya ekonomi sekarang ini, ya, dibinasakan oleh karena itu kita. Bahkan karena keruntuhan ekonomi dunia, manusia sekarang mengasah perang. Manusia dipersembahkan untuk perang itu. Padahal itu menuju kebinasaan. Mau perang nuklir, mau perang kiamat katanya. Seolah-olah mereka yang menguasai dunia ini.
Sudah sering saya katakan senjata nuklir mereka, lihatlah nanti akan memakan pemegang senjata itu sendiri. Ya, orang sekarang berlomba untuk meledakkan senjata nuklir di tempatnya disimpan, bukan di waktu ditembakkan. Coba bayangkan itu. Jadi senjata makan Tuhan nanti semua mati binasa. Ya. Jadi semua kamu orang Galilea pun, kamu penduduk Yerusalem pun, kamu yang sedang audiens dengan Tuhan Yesus itu pun akan mati seperti itu katanya. Kalau tidak bertobat, akan apoleste, itu artinya binasa, mati. Seperti 2 orang itu dan seperti 18 orang itu mati sia-sia, tidak berguna, bahkan kematiannya juga membawa orang lain turut binasa. Kalau kita renungkan itu, tentu saja kita terpanggil untuk bertobat seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus kan. Bertobatlah katanya. Hasan Sutanto memberikan arti bertobat itu menyesal, ya. Metanoite katanya, metanoite, menyesal itu secara plural itu ya. Kamu harus bertobat. Tapi apa artinya metanoeo? Metanoia. Harus ada metanusnya. Nusnya itu berubah. Jadi bukan hanya metaskelma yang terjadi atau transformasi tubuh itu metaskelma kan. Tapi sekarang ada metanoia. Meta tambah nus, pikiran, wawasan, ya, kepercayaan, arah hidup. Itu semua nusnya, isi nusnya itu. Dan itu harus berubah. Berubah. Jadi seperti perubahan budimu katanya si Paulus di surat Roma kan, agar kau tahu membedakan ya mana yang kehendak Allah, mana yang tidak kehendak Allah, kan kayak gitu. Kalau saya nggak salah di Roma 12 kan kayak gitu, untuk berubah itu. Jadi sekarang kita sudah tahu itu, ya tentu saja kalau kita membelakangi Tuhan, ya kita menghadap Dia sekarang. Kalau Tuhan berjalan ke timur, kita berjalan ke barat, kita rubah jalan kita mengikut Tuhan Yesus. Berjalan ke timur, kita menapak langkahnya, kan kayak gitu. Ya itu kan. Jadi kita harus apa? Tidak lagi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bukan yang tanggung-tanggung, Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Roma 12 ayat 2 kan. Jadi metanoia itu harus ada perubahan isi hati, perubahan pikiran, perubahan wawasan, perubahan kepercayaan. Ya. Kalau selama ini masih melenceng, kita arahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kalau kita masih memberhalakan Tuhan Yesus Kristus, jangan berhalakan Dia. Tuhan yang betul-betul Tuhan Dia bikin. Ya, banyak sekarang yang memberhalakan Tuhan Yesus kan? Banyak yang memberhalakan Allah dalam keesaannya. Makanya banyak yang berkata itu salah. Coba kalau kita salib-salib itu dicium-ciumi semua, ya, itu ada keberhalaan itu. Bisa kita bikin simbol, kita bikin patung, kita bikin apa semua, ya. Tapi jangan itu yang disembah, Tuhan yang harus disembah. Diri kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Darah kita ini harus kita campurkan dengan darah Tuhan Yesus Kristus, kan kayak gitu, dalam perjamuan kudus, kan kayak gitu. Sehingga ya kita menyambut Tuhan Yesus dalam diri kita, wawasan kita, wawasan Tuhan Yesus, kan kayak gitu. Dan kita jangan lalai. Kita jangan sampai seperti manusia di zaman Nuh,
lalai mengetahui, menyadari, memahami tanda-tanda zaman. Walaupun diperingatkan juga dia tidak mampu. Jadi sekarang ini kita lihat ya, dalam masa-masa pembangunan kita ini, ya, apakah kita nanti seperti matinya 18 orang ditimpa menara Siloam itu? Terserahlah. Di Tuba sudah ada banjir bandang menghanguskan kampung di pantai ya, karena lalai memperhatikan bahwa penggundulan pohon di gunung itu akan membuat bencana ya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kalau kita lalai menghitung itu dosa juga. Jadi banyak yang jadi binasa oleh karena kelalaian. Kalau orang yang berada di bawah menara Siloam itu menjauh diri, ini menaranya sudah lapuk ini, kita jauh, nanti datang getaran gempa sedikit, kita yang ditimpa, menjauh, selamat kan kayak gitu. Nah, jadi kita juga harus perhatikan apakah bencana ekonomi akan terjadi, agar kita jangan terlindas oleh bencana itu nanti. Kita perhatikan, kita perkuat ekonomi kita dan kita tidak bisa dirobohkan, dihancurkan. Kan kayak gitu. Apakah memang negara kita mau runtuh? Banyak sekarang yang bercerita runtuh, daripada aku dihukum karena aku korupsi, biar Indonesia runtuh katanya. Itu kan pikiran-pikiran gila itu. Masih saling menjelek-jelekkan. Tidak mencoba menasehati orang agar menghindar dari bencana yang akan terjadi, kan kayak gitu. Ya. Jadi jangan kau pikir hanya mencuri ayam dosa, atau mencuri lembu, atau mencuri korupsi, ya. Atau korupsi itu hanya itu dosa, enggak. Kelalaian kita memperhatikan hal-hal yang sudah lapuk, ya, di lingkungan kita, dan kalau kita masih terus berdiam di sana, kita ditimpa sendiri. Seperti rumahmu kalau sudah lapuk karena umurnya sudah 200 tahun, ya hati-hati kau tinggal di dalam, kan kayak gitu. Lebih baik renovasi rumahmu yang sudah lapuk itu kan. Seperti itulah pertobatan. Renovasi dirimu, otakmu, wawasanmu, pikiranmu, kepercayaanmu. Renovasi dengan hal yang sangat bisa diandalkan. Untuk apa kau renovasi rumahmu yang sudah lapuk itu, ya, dengan bahan-bahan bangunan yang lapuk? Jangan. Harus yang awet lah, lebih awet dari kayu besi, lebih awet dari memas sebagai bahan bangunan, lebih awet dari semen yang paling bermutu. Apa yang lebih awet itu? Lebih awet dari batu karang. Tuhan Yesus itulah itu. Kerajaan Tuhan Yesuslah yang tidak runtuh menimpa orangnya, tapi selalu memberikan dalam kehidupan dan keselamatan, bukan maut. Ya, bukan maut yang diserahkan kepada kita, kan kayak gitu. Jadi itu artinya bertobat, Bapak Ibu Saudaraku, bertobatlah. Hindari hal-hal yang bisa membuat engkau mati, binasa, apulumi. Itu kan binasa, mati kekal. Jangan gitu. Tapi carilah yang bisa memberikan hidup kekal kepadamu, kan kayak gitu. Jadi kalau merenovasi diri kita ini dalam arti bertobat itu, ya ada pengampunan di sana, di dalam Tuhan Yesus diampuni kita, ya, sehingga betul-betul kuat lagi. Inilah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam lanjutan perikop ini ada cerita tentang buah ara yang mau ditebang karena sudah 3 tahun diamati oleh Tuhan Yesus tidak berbuah.
tebanglah itu katanya, datang tukang kebun, tunggu 1 tahun lagi, ku urus dulu dia, ku bikin pupuk booster 76 agar dia berbuah katanya. Kalau tidak lagi berarti bang katanya, kan kayak gitu. Jadi ya dibiarkan. Sekarang Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat itu. Artinya jangan kita bawa orang jadi binasa, tapi mari kita ajak diri kita dan orang lain membuahkan buah-buah pertobatan. Itulah. Jadi buah-buah pertobatan itu kan mengasihi sesama, membuat tindakan-tindakan tanda kasih, mengasihi Tuhan, berbuat pekerjaan, proyek-proyek yang membangun kemanusiaan, lakukan. Ya, kalau negara kita mengatakan hilirisasi, jangan sampai hilirisasi jadi membawa bangsa kita masuk ke laut, ke jurang ya, ke hilir yang tidak bisa di apa ya, kalau di hilir itu kan ada juga bahaya banjir kan. Hilirisasi pun hati-hati, jangan sampai merusak semua, kan kayak gitu. Jadi kita produksi hal-hal yang bisa memakmurkan manusia, mensejahterakan jasmani dan rohani. Itulah buah-buah pertobatan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Surgawi, terima kasih atas renungan sederhana yang sampai kepada kami. Mudah-mudahan dapat menolong kami semakin memahami firman-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Dan selamatkan negara kami ya Tuhan. Berikan pertobatan massal kepada seluruh bangsa Indonesia agar tahu di mana hidup yang sebenarnya dan membangun kehidupan yang sebenarnya itu. Terima kasih Bapak atas perlindungan-Mu kepada negara kami dan juga kepada umat-Mu yang percaya kepadamu, yang sakit kami mohon bisa sembuh segera dan bisa memuliakan nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kabulkanlah doa kami. Amin.